Halo, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan keempat kita yang akan membahas mengenai aspek wirausaha secara mandiri yang mencakup peluang usaha baru, pembiayaan, pemasaran, dan kepemilikan, serta aspek wirausaha secara kelompok yang mencakup sumber daya manusia, organisasi, kepemimpinan, evaluasi, dan pengembangan usaha. Seperti kalian ketahui, aspek wirausaha secara mandiri yang mencakup peluang usaha baru, di mana peluang usaha baru tersebut biasanya tidak datang untuk kedua kalinya. Peluang usaha itu biasanya datang hanya sekali, dan kita selaku pengusaha diharapkan dapat menangkap peluang usaha tersebut dengan memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda daripada adanya peluang usaha. Yang kedua adalah mengenai pembiayaan. Diharapkan kita selaku pengusaha atau sebagai wirausaha dapat membiayai operasional bisnis kita, di mana kita memiliki sumber-sumber pembiayaan, misalnya dari perkreditan atau sumber-sumber dari perbankan, lembaga keuangan, atau melalui penanaman modalnya usaha kerja, ataupun dengan modal daripada kawan-kawan atau rekan-rekan pengusaha, usaha gabungan. Nah, ditambah lagi aspek yang ketiga adalah pemasaran. Diharapkan kita ini selaku wirausaha dapat memasarkan produk kita, karena yang paling penting sekali adalah pemasaran. Karena perusahaan tanpa pemasaran maka tidak bisa berjalan. Karena pemasaran itu mendatangkan keuntungan yang bisa menghidupkan perusahaan. Ditambah lagi yang terakhir adalah aspek yang keempat, kepemilikan. Kepemilikannya bagaimana? Apakah kepemilikannya ini dalam bentuk PT, CV, atau kepemilikan ini perorangan, atau dengan ada ya partner usaha yang lain yang dapat kita ajak untuk bekerja sama. Nah, aspek wirausaha secara kelompok itu yang mencakup daripada sumber daya manusia. Bagaimana dengan pengadaan sumber daya manusia kita, apakah terampil, apakah lulusannya SD atau lulusannya itu adalah SMA, atau lulusannya itu S1 atau lulusannya S2. Ini dia ya, sesuai dengan tuntutan daripada pekerjaan. Organisasinya gimana, misalnya PT, CV, atau perusahaan pribadi ya. Nah, kepemimpinannya gimana? Apakah model gaya kepemimpinan dengan menakut-nakuti, atau bisa dengan berunding, atau bisa dengan misalnya gaya kepemimpinan dengan demokratis? Ini dia. Nah, evaluasinya gimana? Apakah evaluasinya ini sesuai dengan ya, evaluasi bisa dilaksanakan lantaran targetnya tidak ketinggian ya, atau evaluasi ini jadi tidak bisa dilaksanakan atau hasil tidak baik lantaran targetnya kerendahan atau gimana? Itu dia. Termasuk juga dengan pengembangan usaha, bagaimana pengembangan usaha ke depannya, ya kan? Gimana agar usaha atau perusahaan kita ini dapat survive melewati krisis, misalnya seperti itu. Saya harap apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan melalui WA Group. Dan sekali lagi, selamat mengikuti perkuliahan. Mohon pelajari modul dan kesimpulan modulnya, serta dijawab forum dan kuisnya segera. Terima kasih. Salam.